hari ini masyarakat kita seringkali ketika harga emas naik, Pak, itu terjadi antrian begitu panjang di Antam gitu, berjam-jam. Bahkan ketika sudah antri tidak ada barang, Pak. Bahkan setelah kami rapat dengan Dirut Antam di tempat ini, katanya salah satunya karena sistem wholesale, salah satunya juga karena bahan baku mereka yang terbatas. Bahkan mereka harus impor 30 ton per tahun begitu. Nah, sehingga kadang saya ini sampai mikir ya kan, kita ini salah satu penghasil apa namanya emas terbesar di dunia. Kalau saya baca-baca nomor 8, nanti Bapak bisa koreksi nomor berapa begitu, Pak. Tapi kenapa kalau kita ini salah satu penghasil terbesar, tapi stok kita justru menipis begitu. Nah, maka saya kadang logikanya bingung juga, seperti yang kami data di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024, 2025, bagaimana kemudian tahun 2024 Freeport memproduksi lebih dari 50 ton, tapi kemudian Antam di sisi lain harus tetap melakukan impor begitu. Nah, dan Freeport bahkan justru melakukan ekspor begitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi begitu, Pak? Nah, maka saya akhirnya berpikir begini, negara kita punya 51% saham. Tapi kenapa kita tidak bisa berdaulat terhadap industri emas begitu, Pak? Nah, sebenarnya yang menentukan untuk Freeport bisa melakukan ekspor atau tidak itu siapa, Pak? Yang ambil kebijakan di dalamnya. Jadi saya bertanya-tanya, jangan-jangan walaupun kita berdaulat, kita punya 51%, tapi kita tidak punya kuasa untuk menentukan siapa yang berhak untuk apa menikmati ini begitu, Pak. Nah, kalau kita benchmark ke negara China, China saja hari ini justru berjibaku untuk bagaimana dia bisa mengimpor sebanyak-banyaknya emas. Bahkan tahun kemarin 300 ton begitu. Kalau kita bicara juga ke India misalnya, India ini malah membuka bagaimana rakyatnya bisa mendapatkan akses yang mudah terhadap emas begitu. Nah, bagaimana di India hari ini konsumsinya sampai 700 sampai 800 ton begitu. Tapi rakyat kita, Pak, hari ini beli 1 gram aja susah, Pak, di Antam, apalagi saat harga naik begitu. Nah, maka saya sebenarnya senang dengan pernyataan Bapak tadi bahwa kalau bisa diserap 100% oleh apa Antam, produksi jenengan ini Bapak juga juga mau, juga bahkan Bapak suka begitu. Tapi kenyataannya selama ini bahkan di tahun 2025 sampai bulan September saja itu ke Antam baru mensuplai 8,5 ton, betul nggak itu, Pak? Nah, sedangkan sisanya kalau saya baca di data jenengan tadi ada total tahun 2025 itu 33 ton. Artinya baru 30%, sisanya kemana? Nah, lalu kemudian artinya apa? Artinya ya kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kita ekspor begitu? Nah, jadi kami berharap bahwa ke depan bukan hanya industri Freeport, tapi industri apapun yang bergerak di bidang emas di Indonesia untuk ini bisa dimoratorium selama industri dalam negeri kita belum terpenuhi. Nah, rakyat kita yang tidak mau gratis loh, mereka beli, tapi itu pun antri berjam-jam nggak ada. Dan anehnya kalau beli ke oknum ada, Pak, begitu. Nah, itu kemudian juga saya ingin tadi sampaikan bahwa Bapak kontribusi terhadap PDB Papua Freeport 77%. Nah, tapi kan saya coba tadi langsung buka data BPS, itu angka kemiskinan di Freeport tahun 2024 itu 17,26%, kemudian di September 2024 tadi Maret, kemudian September 2024 naik 18,19%, kemudian di bulan Maret 2025 naik lagi 19,06%. Padahal, Pak, emas kalau kita lihat datanya dari tahun 2024 hingga tahun 2025, sebelum ada Grisberg sebelum ada kejadian longsor ini sekalipun, di bulan Maret 2025 itu kenaikan kemiskinannya sangat luar biasa. Padahal di sisi lain harga emas dunia naik 55%. Jadi sebenarnya kontribusi Freeport terhadap rakyat Papua itu seperti apa sih? PDRB yang katanya 77% itu siapa yang menikmati? Toh ternyata kemiskinan di Papua bukan turun malah meningkat begitu. Bahkan perbandingannya 1 dari 6 warga Papua berada di garis kemiskinan, Pak. Nah, termasuk berapa kali kami ke Papua, ya banyak juga yang masyarakat yang sebenarnya perlu perhatian negara secara serius begitu. Jadi pertanyaan sebenarnya Freeport ini untuk apa dan untuk siapa? Termasuk tadi dari 51 hingga 63% kalau kawan kami tadi senang dengan adanya itu, saya malah bertanya-tanya 51% saja ini dampaknya juga tidak menurut kami tidak terlalu banyak untuk rakyat, juga untuk masyarakat yang bahkan dia tidak minta emas secara gratis, mereka mau beli emas saja juga tidak kemudian lebih mudah.
Jangan-jangan 63% justru malah jadi beban buat negara ke depan dengan adanya biaya-biaya lain-lain yang tersembunyi yang saya tidak tahu apa begitu ya kan. Nah, kemudian juga saya ingin tanya ke Pak Dirut bahwa ada isu soal penyelundupan emas ke Singapura, kemudian ke Dubai, ke Hong Kong dan sebagainya yang dilakukan oleh industri pertambangan dalam negeri kita. Itu betul tidak Pak? Dan kemudian untuk memitigasi bahwa bawahan Bapak di Freeport tidak melakukan itu seperti apa gitu. Karena kita lihat Singapura tidak punya tambang emas secuil pun loh Pak. Tapi bagaimana Singapura merupakan negara ke-15 pengekspor emas terbesar di dunia begitu. Dari mana kalau nggak dari Indonesia? Nah, itu pertanyaan kami, Pak. Nah, kemudian selanjutnya soal keselamatan pekerja tambang begitu. Nah, tadi kata Bapak ada 7 yang meninggal, kemudian kalau kita tarik 20 tahun terakhir ada 50 yang meninggal karena kecelakaan tambang di sana. Nah, mereka ini kan bekerja untuk bagaimana menghadirkan sesuatu untuk keluarganya, memberikan kebahagiaan, memberikan nafkah, tapi justru menjadi ancaman bagi keluarga, bagi istri yang yang menunggu suaminya di rumah, bagi anak yang menunggu bapaknya di rumah. Nah, bagaimana Freeport memastikan soal keamanannya ini, Pak? Dan kemarin pasti setiap kejadian pasti ada mitigasi resikonya. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian yang ada di Grisberg hari ini begitu, Pak? Nah, kemudian sudah memikirkan nggak, Pak? Karena kalau saya lihat di industri banyak negara hari ini dalam perang, kalau jenengan lihat perang, mengamati perang Rusia Ukraina, bagaimana Rusia dan Ukraina perang bukan antar manusia tapi sudah menggunakan AI, menggunakan robot begitu, Pak. Nah, kenapa ini sudah dipikirkan enggak? Tadi di roadmap-nya saya belum baca soal bagaimana melakukan otomatisasi dalam pertambangan ini, Pak. Nah, untuk bagaimana, karena apalagi sekarang semakin dalam tentu, karena tambangnya semakin dalam tentu akan semakin bahaya gitu. Nah, sehingga harapan saya ada satu strategi untuk bagaimana menggunakan AI, menggunakan robotik untuk melakukan pertambangan. Itu mungkin nggak dilakukan. Dan negara mana yang sudah melakukan itu? Karena kalau saya bilang bahwa di industri, di sesuatu yang lebih membahayakan soal perang saja sudah menggunakan teknologi itu, masa sih industri pertambangan kita tidak menggunakan itu? Termasuk soal kami minta update soal asuransi yang 1 miliar US dollar atau sekitar berarti 16 triliun, Pak ya. 16 triliun rupiah itu. Itu sebenarnya diasuransikan ke siapa sih, Pak? Itu asuransi dalam negeri atau luar negeri begitu. Dan sekarang prosesnya seperti apa? Karena seringkali dalam asuransi ini kan ada main mata yang kemudian karena satu utak-atik angka yang kemudian membuat klaimnya tidak sebesar yang seharusnya dan dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. Kami minta tanggapan soal hal itu. Kemudian soal masa depan tambang. Sejak 37 tahun lalu Freeport ini tidak menemukan lokasi tambang baru. Kalau kita lihat swasta sekarang ekspansi di mana-mana begitu. Nah, kenapa Freeport tidak mencoba untuk mengeksplorasi di tempat-tempat lain? Kenapa hanya di situ begitu, Pak? Yang itu sudah tidak lebih produktif, juga membahayakan bagi masyarakat begitu, dan termasuk bagi pekerja. Itu aja dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.